Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita masih melanjutkan dari yang kemarin, yaitu tentang RAN sensor project lagi. Sama seperti yang kemarin, kita masih buat project yaitu jemuran otomatis. Jika terjadi hujan, maka dia akan menarik secara otomatis, seperti itu. Sebenarnya untuk kegunaan dari RAN sensor project ini banyak sebenarnya. Bisa untuk smart garden dan lain sebagainya, masih banyak. Tapi untuk lebih mudahnya kita buat project jemuran otomatis seperti itu. Untuk hardware-nya yang digunakan is berbeda dari kemarin. Kemarin kita menggunakan Atmega 32 sebagai microcontrollernya, tapi kita sekarang menggunakan Arduino Uno. Dan secara default Arduino Uno ini tidak tersedia di Proteusnya. Kita harus memasukkan library-nya secara manual. Untuk itu ada video terpisah nanti. Untuk yang seterusnya kita memakai I2C. I2C ini gunanya adalah untuk menghemat port dari si Arduino Uno ini. Ini port dari LCD ini kan banyak banget ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 port ya, dan itu sangat menghabiskan si port dari si Arduino ini. Dia akan menghabiskan banyak port, makanya kita menggunakan si I2C. Kemudian setelah itu ada si LED untuk indikatornya. Kemudian ada servo. Servo ini gunanya ya untuk gerak-gerakin aja. Kemudian RAN sensor untuk mendeteksi adanya hujan. Dan secara default juga ini tidak ada. Kita harus install secara manual library-nya. Kemudian di bawahnya adalah AR obstacle sensor. Ini untuk deteksi apakah ada sebuah benda di depannya. Dalam kasus ini adalah sebuah pakaian dan ini diletakkan di tempat yang aman, yang teduh gitu. Dan dia akan mendeteksi adanya pakaian. Jika ada, berarti ketika cerah, maka dia akan ngeluarin. Dan ketika tidak ada, ketika hujan, dia akan menarik. Seperti itu. Selanjutnya adalah langsung ke codingannya. Untuk yang pertama, kita masuk di inisialisasi dulu, yaitu untuk library-nya kita menggunakan servo.h untuk servonya, kemudian liquid crystal i2c.h itu untuk library untuk si i2c-nya, i2c LCD-nya. Kemudian wire.h, kemudian inisialisasi dari si monitornya, LCD-nya maksud saya. LCD-nya adalah 16x2, terus servo, my servo. Kemudian integer RAN pin-nya adalah si input dari RAN sensornya. Kemudian infrarednya adalah input dari infrared. Kemudian IR status ini nanti digunakan di bawah tes servo, kemudian status cuaca. Kemudian untuk tes servo ini sebenarnya nggak guna ya, kita nggak usah masukin juga nggak apa-apa, untuk ngetes aja sebenarnya. Jadi kita di pin 3. Kemudian kita langsung masuk di codingannya di void loop. Dia inisialisasi dulu status cuaca sama dengan digital read RAN pin. Dia akan membaca pin di pin nomor 8, dan kasus ini nomor 8 adalah pin dari si RAN sensornya. Kemudian tes servo digital read, dia membaca dari pin 3 adalah ini, pin 3 sebenarnya nggak digunakan nggak apa-apa kalau kalian nggak pengen nambahin fitur dari tes servo untuk ngetes apakah servonya berjalan apa enggak gitu. Kita langsung pertama, if status cuaca adalah ini sama dengan high, jika si
rain sensor ini mengirimkan data high, maka dia akan memanggil void hujan. Di sini void hujan. Nah ini void hujan, dia membaca dari AR obstacle sensornya, digital read IR. IR itu di pin nomor IR di pin nomor 2. Kemudian ya ini cuma nulisin di LCD doang ya, hujan, terus delay, peringatan, seperti itu. Terus dia digital read 6 high, dia mengaktifkan LED nomor 6, pin nomor 6, yaitu di sini adalah digunakan sebagai LED merahnya. Kemudian digital read write 9 itu untuk mematikan si LED greennya. Kemudian dia ada percabangan lagi, if IR status sama dengan low, ya status di sini adalah si AR obstacle sensornya. Jika AR obstacle-nya tidak deteksi apapun di depannya, maka dia akan menggerakkan si servonya ke kanan atau ke kiri, terserah nanti di mana kalian masangnya. Servo right, dia membaca servo right ini, my servo right 180, dia akan berputar 180 derajat seperti itu. Kemudian sudah ini untuk void hujannya. Jika terjadi hujan ya juga simple seperti ini. Kemudian else-nya cerah. Jika cuacanya cerah, maka dia akan baca dari infrarednya. Kemudian ya ini cuma LCD set kursor doang ya. Kemudian ini percabangan ya, IR status. Jika dia mendeteksi adanya benda di depannya dalam kondisi cuacanya cerah dan si pakaian masih berada di dalam, dia akan mengeluarkannya. Dia my servo, dia memanggil void servo left seperti itu. Dia akan menggerakkan servonya minus 150 derajat seperti itu. Kemudian ini nggak terlalu penting ya sebenarnya. Kalau kalian nggak menambahkan ini cuma buat tes doang. Contoh, ini kita aktifkan. Oke, untuk ngetes doang ya sebenarnya, dia bergerak servo. Terus ini bergerak juga, bergerak hidup juga buat ngetes doang. Kalau nggak dikasih ini juga apa-apa sebenarnya. Oke, untuk cara upload dari si Arduino ini, file ini ke sini cukup mudah. Kalian tinggal compile aja ini. Terus di bagian ini ada alamat dari si file elf-nya. Kita copy aja sampai si elf ini. Kita copy, Ctrl C, copy. Terus kita masuk kita pencet 2 kali di Arduino. Terus kita di bagian ini program filenya kita tinggal copy dari alamat path-nya. Seperti ini. Kita tinggal oke aja. Terus kita running. Agak lama ya. Nah, udah. Seperti itu. Dan secara defaultnya nggak ada. Kita harus mengaktifkan, yaitu di file, kemudian preference, kemudian di setting untuk show verb output during tuh kita klik di bagian compile-nya agar si ininya muncul gitu. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Jika ada salah, mohon dikomentari di kolom komentar. Dan cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.